Kami bersyukur pada hari ini kami kembali bertemu Tuhan bahwa Engkau begitu setia sehingga mengumpulkan kami dengan penyertaan kasih-Mu dan kesetiaan-Mu. Dan kami hari ini kembali bersekutu dalam doa dan memohon pertolongan Tuhan dalam seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, dan kegiatan kami. Dan semua apa yang kami lakukan, biarlah Tuhan terus memimpin kami dengan hati yang sungguh-sungguh, semakin mendekatkan diri kami, hati kami, untuk mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, dan semakin merindukan Tuhan dalam segala perkara, sehingga Engkau ditinggikan dan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik, dan kami serahkan biarlah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk dipakai oleh Tuhan, dan kami siap untuk menjadi saksi-Mu. Dan kami belajar dari hamba-Mu, Nabi Yunus, Nabi yang sangat dicintai oleh Tuhan, walaupun begitu banyak problema-problema yang ada, keengganan hati, dan menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi Tuhan begitu cinta kepada Nabi-Mu karena sebagai utusan Tuhan. Maka kami sebagai hamba-hamba-Mu siap dalam menerima segala resiko apapun, dan mungkin tidak sesuai dengan pikiran kami, dengan hati kami, dengan perasaan kami tetap memberitakan apa yang Tuhan ingin beritakan. Kami tetap menyatakan kebenaran, kami tetap menyatakan keadilan-Mu, kami tetap menyatakan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu kepada bangsa yang biadab, bangsa yang kejam, bangsa yang keji. Tuhan, kami percaya Engkau-lah yang memiliki pengetahuan hikmat melebihi daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami serahkan persekutuan doa hari ini. Amin. Ya, kita akan membahas kitab Yunus ya. Nah, mungkin kitab Yunus ini mungkin kita tahunya itu hal-hal yang bersifat ajaib ya biasanya, yang berkaitan dengan Yunus ditelan oleh ikan, biasanya gitu. Jadi 3 hari dalam perut ikan. Nah, yang menarik dari Yunus ini, nanti kita akan belajar bersama-sama. Saya buka di dalam ini ya. Yang menarik dari kitab Yunus itu adalah Yunus ini nabi yang melarikan diri, menjauhkan diri dari apa yang Tuhan inginkan. Ada sebab-sebabnya. Ya, sebab-sebabnya itu sebenarnya sangat jelas. Sebab-sebabnya apa? Jadi ada yang tidak sesuai dengan pikiran dia, dan apa yang Tuhan inginkan dia lakukan, dan apa yang dia pikirkan itu nggak cocok, nggak klop. Jadi berbeda bumi dan langit. Jadi dia berpikir A, Tuhan memerintahkannya B. Dia memikirkan sesuatu yang positif, Tuhan melihatnya sebagai sesuatu yang negatif, atau sebaliknya, hal negatif, dan dia berpikir positif, harusnya seperti ini, loh Tuhan kok gak melakukan ini. Jadi itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita akan bersama-sama belajar yang unik dari Yunus. Itu yang pertama adalah satu-satunya nabi yang dipakai sebagai simbol dan juga sebagai tanda, itu satu-satunya nabi adalah nama Nabi Yunus. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu ya. Tuhan Yesus mengatakan itu. Satu-satunya nabi yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan akhir daripada pelayanan dia. Untuk menunjukkan nubuatan yang akhirnya digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi Nabi Yunus ini pribadinya, dan apa yang terjadi kepada Nabi Yunus. Khususnya itu adalah waktu Nabi Yunus ditelan oleh ikan selama 3 hari 3 malam, ya. Dan dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus mati masuk ke kuburan, gitu ya, mati masuk kuburan selama 3 hari. Jadi Tuhan Yesus secara fisikal itu mati 3 hari, dan betul-betul secara historis 3 hari. Maka Yunus juga itu dalam tanda petik mati juga. Karena ini historis, bukan parable, bukan simbolis ya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang hal ini. Jadi kitab Yunus ini kitab literal, sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa tanda anak manusia itu sama dengan tanda yang Tuhan berikan kepada Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus, dan satu-satunya tanda yang Tuhan berikan adalah tanda Nabi Yunus. Ya, tanda Nabi Yunus itu satu-satunya yang Tuhan berikan. Nah, apa makna pentingnya? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Ya, belajar bersama-sama.
Dan kita akan belajar secara bertahap, ya. Ini yang awal latar belakang. Jadi Yunus ini istimewa. Apa yang istimewa? Karena satu-satunya nama nabi yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan dia genapi, apa yang akan dia lakukan, dan itu sangat penting sekali bagi tanda akhir zaman, tanda dia di dunia dan tanda kedatangan dia yang kedua kali. Itu Nabi Yunus. Dan tidak ada nabi yang lain yang dipakai namanya oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, kita kan di sini belajar. Gitu. Nah, satu-satunya yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah tanda Nabi Yunus, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kita belajar kitab Yunus, itu ada kitab yang melengkapinya. Nah, kita tidak membahas hari ini, mungkin 2-3 kali minggu mendatang, gitu ya. Kitab apa? Nahum. Kitab Nahum, ya. Dan kemudian Nahum itu dengan Yunus itu sama. Sama apa? Tentang Niniwe. Tentang Niniwe. Nah, Yunus itu menubuatkan Niniwe akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Sedangkan Nahum, belas kasihan Tuhan itu sudah berhenti. Jadi Niniwe akan dihapus dan dihancurkan oleh Tuhan dengan total. Dan semua mati semuanya. Dan tidak ada yang sisa sama sekali. Semua dilenyapkan oleh Tuhan. Bangsa ini bangsa yang biadab. Ya. Dan itu kira-kira sekitar hampir, ya kalau nggak salah itu 40 tahunan, ya. Itu dalam penanggalan nabi-nabi kecil itu sekitar 40 tahunan. Dan ada yang mengatakan sampai hancurnya itu 100 tahun lebih. Mungkin bisa ya 100 atau 140, 40 tahun. Nah, yang kita tahu bahwa nabi-nabi kecil itu jaraknya nggak terlalu panjang. Nah, dua keistimewaan dari Yunus ini, kita harus tahu bahwa, jadi kalau kita membaca kitab Yunus, kita harus juga mengerti kitab Nahum. Kenapa kitab Nahum? Karena belas kasihan Allah itu sejauh-jauhnya belas kasihan Allah, ada keadilan dan kebenarannya, ada disiplin dari Tuhan. Jadi bangsa ini dibelas kasihani, tetapi juga kalau sudah dibelas kasihani dan tidak kembali pada Tuhan dan kemudian jatuh melawan Tuhan lagi dan jatuh lagi dan terus-menerus, maka Tuhan sudah melihat ke depan melalui Nahum bahwa Niniwe ini akan di bumi hanguskan oleh Tuhan dan sangat mengerikan. Nanti baca di Nahum. Ya, ini ada PR baca Yunus dan Nahum. Baca 5 kali. Karena itu cuman sedikit, ya. Jadi Yunus cuma 4 pasal, dibaca 5 kali itu paling sekitar setengah jam selesai. Ya, nah tolong itu nanti dipelajari lagi. Nah, kita kan belajar apa? Seringkali dengan latar belakang ini, seringkali kita hanya melihat kitab Yunus itu menjadi kitab yang atraktif dan kitab akrobatik. Maksudnya apa, Pak? Ya kalau kita pernah lihat lumba-lumba nggak ya? Pernah lihat lumba-lumba kan? Terus kita pernah juga lihat whale paus yang bisa dididik juga, itu di Jepang juga ada, di beberapa negara Eropa gitu ya. Lumba-lumba, terus kemudian ikan-ikan yang dididik, penguin dan banyak lah gitu ya bisa dididik. Nah, kita berpikir bahwa Yunus itu seperti satu akrobat Tuhan, satu hal yang menakjubkan. Dan kita hanya ingatnya kitab Yunus adalah bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasanya, mujizatnya itu hanya di dalam satu kejadian itu yang kita ingat. Dan selalu Yunus adalah kejadiannya dimakan ikan. Yunus dimakan ikan. Maka saya pakai gambar latar belakang saya itu ikan besar gitu ya. Bukan paus tapi ikan yang besar, enggak dijelaskan itu paus atau ikan yang besar. Mungkin paus jenis yang lama bisa dan yang bisa menelan manusia, ya. Nah, kita kan belajar begini. Seringkali Yunus itu disalah mengerti. Apa disalah mengerti? Nah, termasuk kita, kalau kita mendengar Yunus, pikiran kita itu kemudian ada yang menutupi, memblokir. Apa yang memblokir kita? Nah, kita belajar ini ya. Jadi banyak orang meragukan dan menolak Yunus itu kitab sejarah. Dan dianggap Yunus itu cerita fiksi, cerita yang bikinan dari Nabi Yunus. Ya, yang pertama, fiksi, artinya bukan kejadian sesungguhnya.
Jadi cerita, seperti orang bercerita, dan cerita yang ya istilahnya fiksi itu kan angan-angan dan ilusi gitu ya, atau halusinasi juga, atau yang lain lah gitu. Nah, banyak orang berpikir, orang-orang liberal, orang Kristen yang liberal itu mengatakan Yunus ini bukan peristiwa yang asli, tapi itu cerita seperti cerita-cerita rakyat, ya, fiksi sebenarnya. Nah, yang kedua, Yunus itu hanya fable. Fable itu karena ada binatang paus, karena ada binatang-binatang yang lain gitu kan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan hal yang bermoral, hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik. Nah, apakah itu benar? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena parabel atau moral atau fable itu kan legenda-legenda seperti kancil gitu kan, yang baik dengan kura-kura, kita masih ingat, terus kura-kura balapan dengan kancil atau dengan yang lain, atau kera dan semuanya gitu ya. Dan cerita-cerita rakyat seperti itu dianggap itu seperti yang dipakai oleh kitab Yunus. Dan orang-orang Kristen yang moralis itu melihat kitab Yunus hanya sebagai kitab yang memperingati supaya kita berbuat baik dengan bermacam-macam binatang-binatang dan juga ombak dan semuanya dipakai sebagai hal-hal yang bersifat itu cuma simbol saja. Nah, apakah benar seperti itu? Jawaban adalah tidak. Selanjutnya, ada yang mengatakan bahwa itu alegoris. Alegoris itu cuma lambang saja, lambang. Jadi, ikan paus itu melambangkan satu penderitaan, dan di dalam masa-masa penderitaan itu, dan dikatakan di situ orang-orang Niniwe itu berdoa 40 hari 40 malam. Nah, itu seperti zaman-zaman dahulu bahwa orang itu harus menyediakan waktunya untuk pertobatan dan lain-lain, dan itu melambangkan hal-hal yang bersifat peristiwa agama, ya, dan itu hanya alegoris. Jadi kejadian sesungguhnya enggak seperti itu. Nah, kita belajar ini. Jadi mulai dari fiksi, fabel, moral, atau parabel dan alegoris gitu ya. Parabel itu seperti perumpamaan Tuhan Yesus anak yang terhilang gitu kan. Itu parabel. Parabel artinya apa? Itu bukan cerita sesungguhnya. Itu ada cerita rakyat yang dipakai dan kemudian ada makna-makna yang dalam, dan secara khusus Tuhan Yesus memakai cerita-cerita itu untuk menyatakan kasih Allah, menyatakan kesabaran Allah, menyatakan hukuman Allah, menyatakan disiplin Allah dan semuanya. Dan ingat baik-baik bahwa parabel, perumpamaan itu tidak ada mujizat. Nah, ini kita tidak bisa terima. Kenapa? Karena Yunus bukan parabel. Karena di dalam parabel, perumpamaan itu tidak ada mujizat, sedangkan Yunus ini ada mujizat. Ya. Oke, kita belajar. Nah, latar belakang ini yang pertama. Kita harus belajar bahwa Yunus adalah kitab sejarah. Jadi mujizat itu selalu sejarah. Kalau mujizat itu tidak di dalam sejarah, di dalam perumpamaan, di dalam fiksi, maka itu banyak orang bisa melakukan itu. Contohnya seperti cerita-cerita Yunani, Zeus, Poseidon, dan yang lain-lain gitu kan, atau Hermes dan yang lain gitu ya. Itu bisa menjadi angan-angan manusia, karangan manusia, dan terbentuk kemudian menjadi satu tulisan novel, tulisan legenda dan semuanya gitu ya. Tapi di dalamnya itu ada makna itu. Yunus tidak seperti ini. Kenapa? Karena itu begitu real. Apa artinya? Real time. Jadi ada dikatakan bahwa kapan Yunus itu menerima firman Tuhan, dan waktunya ada. Yang kedua, nama orang-orangnya itu ada semua di sana. Siapa orang itu, kerjaannya apa, dan kejadiannya bagaimana, sehari-harinya apa, itu semua kejadian yang real. Ya, pada zamannya Yerobeam itu real. Jadi bukan karangan, itu adalah sejarah. Maka di dalam kitab sejarah itu, mujizat-mujizat yang terjadi itu bukan fiksi, tetapi betul-betul mujizat. Ya. Nah, kita akan melihat ini. Jadi bukan pengandaian ya, ini bukan sesuatu angan-angan, bukan. Ini adalah suatu cerita yang real, yang sesungguhnya historis, dan terjadi pada waktu yang nyata sekali. Ini kita sudah setuju. Jadi seluruh kejadian dalam kitab Yunus adalah kejadian yang real, yang nyata.
Jadi bukan karangan, bukan fiksi, bukan parabel, fable, dan bukan juga alegoris. Ini kita tolak semuanya. Kenapa? Karena jelas. Penulisnya Yunus sendiri dikatakan jelas bahwa firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amitai, ya, anak Amitai. Nah, kita akan membaca. Ya, kita akan membaca. Ini. Yunus pasal 1 ayat 4 dan ayat 7. Perhatikan ya. Perhatikan. Hari ini kita belajar secara khusus pada doa malam ini. Kita belajar tentang ada berapa mujizat sebenarnya di dalam kejadian real, historis, panggilan Yunus, dan tugas misi Yunus. Ada berapa kejadian mujizat itu yang tertulis ya. Artinya mujizat adalah ada campur tangan Tuhan, ada satu kuasa Tuhan yang menentukan, yang menurunkan, yang langsung Allah itu memerintahkan. Itu mujizat. Yang langsung Allah memerintahkan. Nah, kita lihat Yunus pasal 1 ayat 4. Perhatikan ya. Tetapi Tuhan menurunkan, mendatangkan, jadi menurunkan, mendatangkan angin ribut ke laut. Jadi sebelumnya belum ada angin ribut, tapi Allah yang memerintahkan angin supaya membuat kekuatan yang luar biasa atau storm, gitu ya, badai sebenarnya. Yang nggak besar juga, yang nggak besar kayak tornado bukan, tetapi itu bisa menggoyangkan dan menghancurkan kapal itu. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Jadi di laut ada angin ribut, ada, tapi Tuhan memerintahkan waktunya tepat dan taat kepada Tuhan. Nah, ini mujizat. Ya, mujizat itu apa? Bisa kejadian alam yang normal, yang pada umumnya, tetapi waktunya itu dipakai Tuhan dengan tepat dan kuasanya itu dilipatkan oleh Tuhan, kuasa anginnya dan semuanya. Dan tujuannya itu menurut kehendak Allah. Nah, itu disebut mujizat. Jadi mujizat itu bukan dikarang oleh manusia, itu semua ditentukan oleh Tuhan di dalam keputusan Tuhan. Lalu terjadilah badai besar. Jadi angin menghasilkan badai. Ya, diperintahkan oleh siapa? Tuhan. Ya, jadi ini ada prosesnya. Perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi akibatnya? Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Dan ini mau kena ombak besar nggak jadi, mau diangkat lagi nggak jadi. Wah, itu luar biasa ya. Mungkin kalau kita pernah lihat film Storm atau film yang ada di Hollywood itu, bagaimana menciptakan ombak dan seolah-olah yang luar biasa itu, atau waktu Tuhan Yesus juga ada waktu itu ya, film tentang Yesus menenangkan badai, Tuhan kita menenangkan badai. Dan itu sampai hampir hancur. Itu yang pertama. Jadi bukan cuman ikan yang diperintahkan Tuhan, tetapi kita harus terbuka, tidak tertutupi bahwa Yunus itu cuman tentang ikan gitu, bukan. Tapi Yunus itu tentang Allah yang menyatakan kuasanya dan memakai apapun dan membawa Nabi Yunus untuk mengenal Tuhan dan kembali taat pada panggilannya. Dan ini adalah kuasa Tuhan. Yang pertama adalah angin ribut yang diturunkan oleh Tuhan dan menjadi badai yang besar. Wind becomes storm. Yang kedua, itu adalah ayat yang ketujuh. Ya, ketujuh. Nah, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketujuh ya. Yunus pasal 1 ayat yang ketujuh. Lalu berkatalah mereka satu sama lain. Ya, mereka ketakutan ini, ketakutan luar biasa. Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui kepada siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mengapa mereka membuang undi? Karena mereka tidak pernah mengalami satu badai yang luar biasa seperti itu. Jadi mereka semua pelaut dan sudah biasa melaut, dan badai itu mereka pernah lihat. Kalau ini badainya, ini bukan badai biasa ini badai yang benar-benar luar biasa dan mencelakakan, dan ini tinggal tunggu waktu kita mati. Nah, mereka kemudian mencari secara kebudayaan, secara adat istiadat, pasti ada yang salah ini. Kita ini dihukum Tuhan, kita ini. Dan itu tidak disalahkan oleh Tuhan, dan memang benar ada orang yang melawan Tuhan di situ. Ya, Yunus khususnya.
Dan mereka kemudian mencari apa? Membuang undi. Membuang undi itu sudah biasa, orang buang undi siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu kan umum sekali. Tetapi Tuhan pakai seperti badai tadi, seperti angin tadi, yang umum juga terjadi. Tuhan pakai itu, membuang undi itu untuk menentukan langsung waktu mereka buang itu sekali itu langsung kena Yunus. Ya. Nah, perhatikan ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ya, tidak dijelaskan ini sampai berapa kali, kemungkinan besar ya cuman sekali. Biasanya undi itu sampai bisa 3 kali gitu ya. Tapi ini nggak ada penjelasan, berarti ini langsung undi, langsung Yunus kena. Dan mereka langsung percaya ini masalah di Yunus. Ya. Apa yang jadi masalah? Yunus ditanya, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Jadi detail sekali mereka tanya ini. Ya, sautnya Yunus berkata kepada mereka, aku seorang Ibrani atau Yahudi, aku takut akan Allah Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dan jelas itu laut dan daratan diciptakan oleh Tuhan. Angin, badai, semua itu dalam kontrol Tuhan. Jadi Yunus tahu ini, ya. Dan orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat sampai seperti ini? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya pada mereka. Jadi kau tahu ya, karena dia beritahu saya melarikan diri, saya diperintah oleh Tuhan saya nggak mau. Maka mereka bertanya pada Yunus, akan kami apakan engkau? Gimana ini kamu ini sekarang? Terus diapakan ini supaya reda ini? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin menggelora. Jadi setelah undi itu bukan reda ya. Lautnya semakin menggelora dan masuk semua air ke dalam gitu ya. Terus Yunus menentukan apa yang harus dilakukan. Dan dia menentukan dengan ya dia ingin mati sebenarnya. Dari awal dia ingin mati. Ya, perhatikan. Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Dan orang-orang itu belum mau membuang Yunus ke laut. Ya. Mereka masih berusaha, waduh, coba kita berusaha lagi gitu. Jadi masih ada kesempatan, jadi mereka melakukan itu, tetapi tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Apa yang mereka lakukan? Mereka terpaksa. 14. Yunus 1:14. Lalu berserulah mereka kepada Yahweh Tuhan. Jadi mereka menyebut nama bukan Allah mereka, bukan dewa mereka, bukan ilah-ilah mereka. Mereka menyebut nama Tuhannya Yunus. Jadi luar biasanya apa? Jadi mereka mengenal Yahweh Tuhan dari pelarian dan dari ketidaktaatan Yunus. Sehingga orang-orang itu berseru kepada ya Tuhan Yahweh itu. Janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Jadi berdaulat sepenuhnya. Dan ini kuasamu semua. Mereka melihat itu bahwa mereka melihat bahwa mereka punya Allah ilah itu kalah jauh dengan Yahweh ini. Dan mereka sudah berdoa ke Allah mereka nggak bisa gitu. Ya. Dan apa yang terjadi? Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya, melemparkannya itu ya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Jadi bahasanya itu bagus sekali ya, puitis. Dipakai apa? Mengamuk. Ngamuk itu. Bahasa Inggris tuh amuk itu bahasa Inggris dari bahasa Indonesia itu ya. Kalau kita cek bahasa Inggris AMOCK, amok, itu dari bahasa kita dimasukkan dalam bahasa Inggris itu marah luar biasa, marah sangat besar, ya, amat marah. Nah itu dikatakan di situ langsung laut berhenti mengamuk. Jadi laut pun bisa mengamuk. Itu bahasa ini ya puisi. Laut pun bisa mengamuk. Jadi berhenti mengamuk, berhenti. Nah, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang itu semua takut kepada Yahweh, takut pada Tuhan. Dan apa yang terjadi di laut itu? Di tengah-tengah laut
di kapal itu, mereka mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Jadi ketidaktaatan Yunus menghasilkan orang-orang ini beriman kepada Yehova, kepada Yahweh. Dan ini tidak pernah kita lihat. Ketidaktaatan kita, ketidaktaatan Yunus bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuka satu kekuatan keajaiban Tuhan. Satu pemeliharaan Tuhan. Sehingga orang-orang yang bersama dengan di kapal itu tidak tahu berapa orang dengan ketuanya atau kaptennya gitu ya. Mereka mempersembahkan, artinya mereka mengilahkan, menyembah siapa? Yahweh. Ini luar biasa. Dan kita nggak pernah menceritakan hal seperti ini. Jadi mereka itu akhirnya mengenal Tuhan. Mereka mendapatkan dan mengakui Yahweh itu adalah Tuhan mereka, Allah mereka. Ini luar biasa. Ya, 17, ya 17. Nah, ini mujizat yang keberapa? Ketiga, ya. Perhatikan. Tadi undian tadi itu mujizat, walaupun banyak orang melakukan undian-undian, tapi ini undian yang langsung ditentukan, campur tangan Tuhan langsung, nama Yunus kena langsung di situ, ya. Bukan namanya orang-orang banyak itu, enggak tahu berapa orang, mungkin puluhan orang kita nggak tahu. Dan Yunus yang kena, nggak mungkin itu ketepatan, nggak mungkin itu ya istilahnya BE gitu ya. Wah, kebetulan kamu datang. Nah, orang Kristen tidak boleh mengatakan kebetulan. Karena semuanya betul-betulan, bukan kebetulan, betulan ini. Bukan mendadak, bukan tidak ada persiapan, bukan nggak direncanakan, semua dalam hidup kita ini semua di-planning oleh Tuhan. Kematian, kelahiran, menangis, dan bersukacita, tertawa, menanam atau mencabut. Dan semua dalam kitab pengkhotbah itu semua diatur oleh Tuhan. Dan kita melakukan itu semua dan kita percaya bahwa Tuhan berdaulat. Nah, ayat 17. Ini yang ketiga ya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini mujizat yang ketiga. Perhatikan ya. Nah, mujizat-mujizat yang historis ini tidak termasuk mujizat perubahan hati orang-orang di sekeliling itu. Itu mujizat juga. Ya, mujizat yang perubahan hati nggak saya masukkan di sini. Karena mujizat ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang historis ini ya. Jadi bukan hatinya orang. Kalau hatinya orang tuh, bayangkan orang segitu banyak bisa mengaku Yahweh. Itu juga mujizat. Oke, ini yang ketiga mujizat. Nah, kita akan lihat pada pasal kedua. Pasal kedua ayat yang ke-10. Ya, pasal yang kedua ayat yang ke-10. Perhatikan ya. Setelah Yunus itu tanda petik mati, dalam arti sekarat gitu ya. Jadi nggak bisa napas, dia sedang dibulet dengan rumput laut dan dia mengatakan dirinya dia di dalam shell, dalam alam kematian. Jadi Yunus itu kalau kita pelajari baik-baik, kalau ini historis, bukan fiksi, bukan legenda alegoris, Yunus itu betul-betul mati secara fisikal. Dia masuk dalam kematian secara fisikal. Ya ini kalau penafsiran kita sesuai dengan genre kitabnya, jenis kitabnya, style dari kitabnya. Jadi ini kalau sejarah, Yunus mengatakan dia di dalam sel, betul-betul dia mati dalam sel. Dan hanya Tuhan yang bisa menyambungkan nyawanya lagi. Dan dia dalam kesekarat itu, dalam kematian itu, dia mendapatkan satu perjuangan dan pergumulan yang luar biasa. Ya. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Coba perhatikan. Yunus 1 ayat 1. Yunus pasal 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Kepada Yunus. Dan ini kepada siapa? Pernah dengar? Tuhan mendatangkan dan kemudian memakai dan Tuhan berfirman kepada ikan. Apakah ini mujizat? Ini mujizat sekali. Bayangkan Tuhan berbicara kepada ikan. Maka orang-orang yang
Melihat Yunus itu cuman Yunus ditelan ikan, terus menjadi anak-anak baik ya, jangan menolak Tuhan ya, jangan mengkhianati Tuhan. Itu semua adalah cerita fabel, moral. Dan itu bukan cerita Alkitab sebenarnya. Cerita Alkitab adalah yang kita pelajari hari ini. Berkaitan dengan hati manusia, berkaitan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, dan kita kagum dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berfirman, luar biasa ini, kepada ikan. Kita kalau baca Alkitab, kita harus baca yang teliti gitu. Saya percaya orang kalau menyenangi firman Tuhan dan membagikan firman Tuhan itu bersaksi. Itu berkatnya luar biasa. Berkat kita menemukan firman dalam hati kita, sukacita kita, damainya Tuhan, dan jaminan Tuhan itu luar biasa. Ya, kita nggak inginkan apapun di dunia ini. Karena kita sudah mendapatkan Kristus Yesus. Harta yang termulia dari kerajaan surga. Dan kita melihat ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan apa dikatakan? Ikan itu pun taat. Nggak seperti Yunus. Ikan itu loh bisa taat lebih dari Yunus. Yunus ini nabi. Sudah diurapi Tuhan. Sudah dipanggil Tuhan. Nggak taat dia. Ikan itu bukan orang loh. Ikan ya ikan. Dan Tuhan katakan kepada ikan itu berfirman. Ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi diperintahkan apa ikannya? Untuk memuntahkan. Jadi tadi kan menelan, sekarang memuntahkan. Jadi menarik ke dalam dan menyembulkan keluar, dari melemparkan dari mulutnya, dari perutnya, ditekan seperti itu. Jejuot gitu kan. Dan Yunus akhirnya terlempar ke darat. Ya, bagaimana mati nggak dia terlempar itu nggak tahu saya. Tapi Tuhan mungkin ada sudut derajatnya sehingga Yunus itu tidak langsung dari atas jeblok ke bawah, kepalanya kena dulu, pecah gitu kan. Enggak juga. Jadi bagaimana ikan itu dengan airnya itu menjadi satu tamparan dan bisa menyelamatkan Yunus sehingga tidak pecah kepalanya. Dengan air itu dan di pasir kan. Jadi itu diatur Tuhan semua. Air, pasir, itu ajaib sekali. Ajaib sekali. Kalau kita berpikir lebih dalam, lebih jernih, itu ajaib sekali. Ya. Oke. Nah, kita akan masuk pasal 2 sudah, kita masuk pasal 4. Pasal 4 ya. Pasal 4. Ini tadi sudah 5 ya. Jadi yang pertama angin, terus menjadi badai, kedua dadu, ketiga itu lautnya itu menjadi tenang dan kemudian nurut, dan yang keempat itu ikan itu menelan dan memuntahkan yang kelima. Nah, sekarang yang keenam ya, pasal 4 ayat 6. Perhatikan, dari ayat kelima saya baca. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia, perhatikan, ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Tuhan sudah katakan, jadi suruh berkhotbah, katakan pada ini, bertobatlah. Dan otomatis kalau kamu bertobat, Tuhan akan menghentikan, Tuhan tidak akan menghukum kamu, Tuhan akan memberkati kamu, gitu kan? Kalau kamu bertobat. Nah, di situ. Yang terjadi apa? Nah, ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah, penentuan. Tadi menurunkan Tuhan menentukan, mendatangkan Tuhan menentukan, menutup, membuka mulut ikan Tuhan menentukan. Dadu itu bergulir Tuhan menentukan, dan semua itu di dalam rancangan kuasa Allah yang mengendalikan, memelihara. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak, castor, ya castor tree namanya, castor. Castor itu mirip seperti ini ya, jarak itu pohon yang seperti anggur itu menjalar, dia menjalar ya, cepat tumbuhnya dan cepat matinya, itu tergantung gitu. Nah, perhatikan baik-baik. Lalu atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Jadi dari pagi tadi terus naik, terus rimbun, Yunus nggak tahu ini. Tiba-tiba ada di atas kepala dia, terus menutupi dia, dan digambarkan Yunus itu botak. Kenapa botak? Karena dia kena matahari, nggak tahan. Dan Tuhan tutupi itu semua dengan daun jarak itu ya, dengan pohon jarak itu. Nah, perhatikan baik-baik. Dikatakan di